Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita di pagi hari, yakni ngaji subuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam halaman 25 tentang paman dan bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syafa'at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatu 'ammuhu 'abasun kada. Ammatuhu Safiyyatun dzatu ihtaza. Hamzah adalah paman beliau, begitu juga dengan Abbas. Bibi beliau bernama Sofiyah, wanita yang memiliki bana busana. Jadi paman-paman beliau itu semuanya berjumlah 12. Yang pertama ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini anak dari Hallah bin Wahib. Beliau adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus saudara sesusuan. Sayyidina Hamzah ini adalah saudara sesusuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pernah disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi paman beliau ini lebih tua 4 tahun daripada Rasulullah. Ada yang mengatakan beliau lebih tua 2 tahun. Beliaulah sahabat yang bergelar singa Allah dan Rasulnya. Mengapa kok diberi gelar seperti itu? Beliau ikut serta dalam peperangan Badar, perang Badar dan perang Uhud. Beliau mati dalam keadaan syahid saat perang Uhud di tangan Wahsy. Jadi beliau terbunuh oleh Wahsy pas perang Uhud. Ditemukan pada tubuh beliau pada hari itu lebih dari 80 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak dan busur panah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Jadi kalau dulu memperjuangkan agama Islam dengan peperangan, jihad dengan peperangan, itu dulu. Kalau sekarang apa jihadnya? Yang pertama adalah dengan belajar agar kita tahu dan tidak mudah terkecoh oleh hal-hal yang berseberangan dari ajaran agama Islam. Jadi sekarang jihadnya itu tidak perang lagi,
tapi termasuk juga jihad memerangi hawa nafsu sendiri dengan belajar yang sungguh-sungguh. Itu juga sama dengan jihad. Karena apa? Dengan ilmu kita nantinya bisa paham tentang fikih, tauhid atau yang lainnya, sehingga nanti ketika kita kembali ke masyarakat kita bisa berdakwah kepada masyarakat dengan ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren maupun di sekolah. Yang kedua, paman beliau yang bernama Sayyidina Abbas. Beliau anak dari Qailah bin Hayyan. Beliau ini paman Rasulullah yang paling muda. Paman Rasulullah yang paling muda. Beliau ikut menyaksikan peperangan bersama kaum musyrikin karena terpaksa. Beliau pun ikut ditawan bersama para tawanan yang lain. Lalu beliau menebus dirinya. Pada saat itu sebenarnya beliau telah masuk agama Islam, namun beliau menyembunyikan keislamannya. Beliau atas perintah Rasulullah. Jadi beliau adalah paman Rasulullah yang paling muda dan beliau ditawan oleh tawanan kafir Quraisy. Karena apa? Rasulullah juga minta beliau menetap di Mekah untuk sementara waktu agar beliau bisa menyampaikan kepada Rasulullah SAW mengenai informasi-informasi terbaru tentang kaum Quraisy. Jadi beliau menyembunyikan keislamannya dan menetap di Mekah untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kaum Quraisy. Nah, beliau terus menyembunyikan keislamannya hingga hari penaklukan kota Mekah atau yang disebut Fathu Mekah. Nah, beliau tinggal di Mekah sekaligus bertugas membagikan air minum. Nah, beliau sangat suka membantu orang-orang yang lemah ekonominya di Mekah. Rasulullah juga ridho kepada beliau. Beliau ikut serta dalam peperangan Hunain dan wafat pada 32 Hijriah dalam usia 88 tahun. Yang mensolatinya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Abbas ini paman Rasulullah paling muda, sudah masuk Islam akan tapi menjadi tawanan para kaum kafir Quraisy. Beliau diperintahkan Rasulullah untuk mencari informasi tentang perkembangan para kaum kafir Quraisy. Selanjutnya Abdul Muthalib. Nah, ibu beliau bernama Fatimah bin Amir bin Abid yang juga merupakan ibu dari Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak umur 8 tahun hingga tumbuh dewasa, beliau juga sosok yang sangat berperan dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman para kafir Quraisy. Selanjutnya yang keempat adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini ibunya bernama Layyin. Dia dinamai Abu Lahab karena ketampanan wajahnya. Sedangkan nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia adalah orang kafir sesuai dengan nas Al-Quran. Dia juga termasuk komplotan suku Quraisy yang sangat menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat beliau ini menderita penyakit adasa semacam bisul dan wafat karenanya. Jadi sebelum meninggal Abu Lahab ini sakit adasa kayak bisul. Berarti penyakit bisul yang mirip seperti biji adas. Biasanya muncul di beberapa tempat di badan. Nah, Imam Muhammad bin Jarir At-Tabrani menjelaskan dalam kitab tarikh beliau, adasa adalah semacam luka yang membuat
orang Arab sangat merasa sial apabila menderita luka tersebut. Diceritakan bahwa penyakit tersebut sangat menular. Nah, ketika Abu Lahab menderita penyakit itu, anak-anaknya ora ono sing gelem merawat. Nah, sampai 3 hari setelah hari wafatnya mereka masih tidak mau mendekatinya. Sampai 3 dino mayate Abu Lahab di jarno ae. Ora diurusi karo anake. Karena Abu Lahab meninggal dalam keadaan sakit tadi ya. Nah, tak seorang pun dari mereka yang berupaya menguburkan, namun karena khawatir cacian dari orang-orang sekitar karena membiarkannya, akhirnya mereka terpaksa menggali lubang yang tidak jauh dari tubuh ayahnya, lalu mendorong jasad yang sudah tak bernyawa itu ke dalam lubang dengan sebuah alat yang panjang. Kemudian dari jauh mereka melempari lubang tersebut dengan batu sampai tertimbun. Itu cerita. Sampai anak dewe gak belum ngubur. Hari gali lubang itu pun tidak dimasukkan secara baik-baik, tetapi dengan alat dan dikubur dengan dilempari batu sampai tertutup jasadnya. Yang kelima adalah Haris. Nah, ibu beliau bernama Samara bin Jund. Beliau anak Abdul Muthalib yang tertua. Yang keenam adalah Zubair. Ibu beliau adalah Abdullah. Beliau juga tidak sempat memeluk agama Islam. Nah, yang kalau tadi memeluk agama Islam, yang satu, yang 4, yang ini yang tidak memeluk agama Islam, Zubair. Terus Jahal. Kalau Abdul Ka'bah ini beliau adalah ibunya Abdullah, ayah Rasulullah. Beliau tidak sempat memeluk agama Islam, dia tidak memiliki keturunan. Yang nomor 9 adalah Kusam. Adalah ibu beliau adalah Haris. Dia wafat saat masih kecil. Jadi kecil sudah wafat. Terus Diror. Yang 11 Khaidak, dan yang ke-12 adalah Muqawwi. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jumlah paman Nabi hanya 10, dengan menjadikan Abdul Ka'bah dan Muqawwi satu orang yang sama. Nah, jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Begitu juga dengan Jahal dan Khaidak. Adapun saudara kandung Abdullah ayahanda Rasulullah, di antara mereka sebanyak 3 orang, yaitu Abdul Muthalib, Zubair, dan Abdul Ka'bah. Selanjutnya bibi Rasulullah berjumlah 6 orang, yaitu yang pertama Sofia. Beliau adalah ibunya Zubair bin Awam. Ibu beliau bernama Hallah binti Uhaib, punya Sayyidina Hamzah. Nah, Sofia ini adalah ibunya Sayyidina Hamzah. Beliau wafat di kota Madinah pada periode kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab tahun 20 Hijriah dengan usia 73 tahun, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Ada yang mengatakan bahwa tak seorang pun dari bibi Rasulullah yang sempat menemui kenabian beliau masuk agama Islam kecuali bibi beliau Sofia. Jadi yang masuk Islam itu hanya Sofia. Yang lainnya kayak Arwah, Atika, Ummu Habib, Baro, dan Umaymah itu tidak belum sempat memeluk agama Islam. Nah, tapi di dalam pendapat tersebut tidak ada perselisihan mengenai ketidakislaman 3 orang yang terakhir disebutkan. 5 orang yang terakhir disebutkan adalah saudari-saudari kandung Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Arwah, Atika, Ummu Hakim,
Barrah dan Umaymah ini saudari kandung Abdullah, ayahanda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkah dan Lailatul Qudsi yura wa ba'da Isra urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabbakal lam min ghairi kayfi wan hisari waftar alaihi khamsan ba'da khamsina far. Sebelum hijrahnya Nabi terjadi peristiwa Isra dari kota Mekah di malam hari menuju Baitul Maqdis. Setelah itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan Mi'raj menuju langit hingga Nabi melihat langsung kepada Tuhannya yang Maha Berbicara. Nah, penglihatan tersebut tidak bisa digambarkan tata caranya dan tidak memiliki batasan. Lalu Allah mewajibkan kepada Nabi sholat fardu 5 waktu setelah diberikan keringanan dari 50 waktu. Jadi Isra adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diambil dari kata asro, berarti berpergian di malam hari. Urujulis sama, nah, artinya naik menuju ke langit dari Masjidil Aqsa. Nah, setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabinya yang bernama Muhammad dengan peristiwa Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan juga dengan peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya dan melimpahkan rahmat kepada beliau di Sidratul Muntaha. Di peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an kan sudah dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi, sehingga agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi menurut pendapat yang benar, Rasulullah melihat langsung kepada Tuhannya tanpa bisa digambarkan seperti apa dan tidak memiliki batasan. Nah, inilah dapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah melihat langsung kepada Tuhannya. Jadi ini menunjukkan salah satu bukti hubungan antara Tuhan dan hambanya secara langsung. Nah, di malam itu juga Rasulullah, Nabi kita, mendapat perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yang asal mulanya 50
waktu dalam satu hari semalam. Dan saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, harus ngerti umatku ini gak bakal kuat sholat 50 waktu atau 50 kali dalam sehari. Wong sing 5 waktu wae kadang sik tinggal. Hanya sebisa mungkin dikei dispensasi 50 sampai menjadi 5 iku ya wis dijogo sing api. Dan agama kita pun sudah mengatur itu semua. Allah pun juga sayang kepada hambanya, bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kapasitas hambanya itu sendiri. Buktinya apa? Dalam sholat saja, hal yang wajib, Allah tidak ingin hambanya meninggalkan kewajiban yang telah diperintahnya. Contohnya sholat tadi, kalau mampu ya berdiri, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu duduk tidur miring, kalau bisa mampu tidur miring melumah dengan isyarat ketip ya. Nah, wis iso ketip bisa mbayangi innalillahi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk dalam pembahasan mukjizat. Setiap rasul pasti memiliki mukjizatnya masing-masing. Taat budi, perkara yang cukup kita imani tanpa mengandalkan logika kita. Kenapa? Kita tidak akan pernah bisa menalar hal itu semua. Yang wajib kita imani karena mukjizat adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, yang berada di luar akal sehat manusia, yang terjadi pada diri Nabi. Nek menungso ya kali mukjizat, tapi jenenge karomah, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu kepada Nabi. Nah, mungkin untuk pagi ini sampai situ dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu